Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Om Boto mau tanya dong cara nurunin Big Tree karena parameter akuarium saya CA500, MG 1500, KH15. Waduh, KH tinggi amat. Fosfat 0,03. Wah, ini tinggal KH-nya doang nih. CA juga ketinggian sih. Ya, ini MG sebenarnya tinggi semua. Mau minta pencerahan dong, tank saya 65, 45, 40. Mau ganti lampu yang murah meriah ya. Yang bisa tembus sampai dasar pakai apa ya Om? Spectra. Berikutnya dari Egy Febriansyah. Om Ponto mau tanya, tank karantina perlu di cycling juga atau tidak? Terima kasih, sukses selalu Jafarif. Oke, kalau tank karantina, kalau mau di cycling ada media bakterinya, mau di cycling boleh. Tapi kalau misalnya nggak pakai media bakteri, nggak usah cycling, nggak apa-apa. Yang penting airnya itu pakai ASW, terus jangan lupa skimmernya dinyalain. Jadi kalau misalnya pakai air baru harusnya sih aman, karena dia nggak ada amonia, ikan juga pasti nggak, dia pasti lebih segar lah. Tapi pastiin suhunya jangan terlalu panas ya, karena kalau misalnya kita pakai air baru, karena kalsiumnya tuh bikin panas, bikin supaya airnya itu adem dulu. Kalau misalnya mau cycling, ya lebih bagus, berarti kan ada bakterinya hidup di sana, jadi air juga pasti lebih bening karena ada bakteri yang hidup. Saya rasa itu ya Om Egy. Next, Ferianto, salam sukses buat Java. Om Ponto izin tanya, kalau SAM boleh dibersihin nggak sih? Boleh. Kayaknya kalau dilihat SAM-nya banyak kotoran macam detritus gitu, tapi ragu untuk bersihin nih. Oke, boleh. Tank itu boleh dibersihin, tapi pelan-pelan ya bersihinnya. Dan kalau bisa media bakteri itu jangan terlalu dikocok-kocok deh, jangan terlalu terguncang-guncang, takutnya bakterinya pada keluar dari medianya. Dan kalau misalnya mau bersihin SAM-nya, matiin dulu pompanya, jadi nggak sirkulasi. Saya rasa itu lebih aman, karena takutnya bakterinya kalau diacak-acak nanti ikannya pada fin rot, karena itu bakteri pengurai, ikan-ikan yang hidup dihinggapin sama si bakterinya, nanti dia digerogotin finnya. Takutnya kasihan ikannya. Matiin aja dulu si pompanya, terus sedotin pelan-pelan media bakteri seminimal mungkin. Kalau mau digeser-geser, ya jangan sampai airnya kering juga, nanti bakterinya pada mati. Saya rasa itu ya. Thank you Om Ferry. Next, dari Irwantio. Om Ponto, ikan jenis kepe selain kepe coklat, jenis kepe apa lagi yang gampang makan pelet? Terima kasih Om, Java sukses selalu. Thank you Om Irwan. Salah satu kepe favorit saya yang gampang makan pelet adalah kepe BH. Kepe BH saya suka, terus kepe gajah juga dia bisa makan pelet. Terus kepe nanas dia juga bisa makan pelet. Rata-rata kepe yang mulutnya nggak terlalu lancip ya, mulutnya panjang doang tapi nggak lancip kayak yang makanin Aiptasia tuh kan panjang banget tuh. Ada yang asli, ada yang B. Ada yang A, ada yang B. Yang asli lebih panjang lagi tuh yang warnanya kuning. Kalau itu agak susah kalau yang mulut lancip. Tapi kalau yang mulutnya agak pendek itu dia lebih gampang makan pelet, harusnya mau. Nah, kepe monyong. Iya. Kalau kepe monyong tuh kan lancipnya panjang tuh. Nah, itu dia agak susah makan pelet. Terus yang gampang lagi golden butterfly fish yang impor itu juga gampang tuh makan peletnya karena mulutnya panjang aja, nggak terlalu panjang lancip sampai kayak kepe monyong. Terus kepe apa lagi ya? Saya rasa kepe-kepe yang jenisnya model kayak gitu deh, yang mulutnya nggak sampai panjang banget, itu masih bisa makan pelet. Thank you Om Irwan. Next, dari Isyak Ahmad. Halo Java Aquatic Indo, mudah-mudahan dijawab secepatnya. Ikan Nemo saya matanya nonjol sebelah. Gimana cara nyembuhinnya ya? Terima kasih Om. Oh, nggak ada Omnya ya. Terima kasih, salam air asin. Kok gue ngebacanya ngaco gini sih. Oke, itu ikannya Popeye itu ya. Matanya biasanya kalau Popeye itu karena bakteri. Jadi kalau bakteri itu cara nyembuhinnya kita bisa pakai Sikem Paragard. Itu buat segala macam jenis parasit, bakteri, itu dia bisa hilang tuh. Tangkap dulu ikannya, tapi dia harus dipisahin sendiri. Dia disendiriin, terus dikasih si Paragard, biarin aja dia rendam dulu di situ tuh. Dia di karantina sendiri di situ. Kalau misalnya Paragard itu nggak aman buat masuk ke main tank kalau ada koralnya. Karena nanti koralnya stres pasti karena dia obat mengandung formalin, jadi nggak cocok buat si koral ini. Cobain pakai Sikem.
paragar. Dia untuk ngobatin fungal, jamur, bakteri, sama finrod tuh dia bisa ngobatin. Ya pokoknya semua yang disebabkan oleh jamur dan bakteri kalian bisa pakai paragar. Saya rasa itu. Oke, thank you Om Isyak. Next dari Ishanan 99. Salam Om Putu, mau bertanya sedikit Om, kalau salt water tank kita mau menggunakan kanister apa bisa cara setupnya? Bagaimana bisa Om Putu atau Om Niko praktek nggak? Mohon pencerahan, salam dari Malaysia. Oh, dari Malaysia. Halo Om Is. Sebenarnya kalau misalnya mau pakai kanister mungkin bisa-bisa aja ya pakai kanister, tapi pastiin pakai hang on skimmer juga. Cuman kalau di air laut biasanya saran kita lebih pakai ke filter SAM, karena filter SAM itu dia lebih besar. Jadi media bakterinya kita bisa taruh banyak dan skimmernya juga muat pakai kapasitas yang lebih besar. Kenapa? Karena kalau air laut itu nutriennya tinggi sekali. Jadi ada berbagai macam mineral yang ada di sana, akan lebih stabil kalau kita menggunakan filter SAM daripada pakai kanister. Tapi kalau mau coba pakai kanister, kasih dia yang overspec, jangan lupa untuk kasih dia si skimmer hang on skimmernya juga harus ada. Paling cepat untuk buang amonianya dari hang on skimmer. Ya, hang on skimmer kita punya dari Bubble Magus, QQ1. Ya, rata-rata Bubble Magus ya. Bubble Magus, QQ1, QQ2, QQ3 itu bisa dipakai. Saya rasa itu ya, Om Is. Jadi pertanyaannya bisa apa enggak? Bisa-bisa aja. Terima kasih Om Is. Next dari Johan Fadila. Om Ponto mau nanya dong, kalau beli ikan di aklimatisasi dengan Cure It selama 1 jam tanpa karantina, apakah WS bisa hilang? Oke, Om Johan, bisa-bisa aja Om. Jadi dia diaklimasi pakai Cure It, tapi jangan lupa pakai Sikkem Stress Guard juga biar ikannya itu nggak stres. Yang paling penting adalah kondisi ikan itu jangan sampai stres. Kalau kondisi ikan stres yang paling menyebabkan terjadinya WS nih ya, ikan itu kondisi stres. Akhirnya ikan dengan kondisi stres dia akan membuang lendir di badannya dia. Jadi sebenarnya itu kayak imun sistemnya dia yang untuk ngelawan kondisi itu. Pokoknya itu proses imun sistemnya yang lagi bekerja buat ngelawan stresnya dia. Akhirnya dia ngelepasin lendir stresnya. Saat lendir stresnya ikan itu udah lepas, akhirnya parasit apapun tuh bisa gampang nempel di badannya ikan. Ya, paling gampang ya WS. Itu paling cepat. Jadi selama lendir stresnya dia nyeliputin si badannya, harusnya dia aman. Stres itu datangnya dari sana. Jangan sampai ikan itu kondisi stres. Jadi kalau mau aklimasi, biasain pakai Sikkem Stress Guard. Itu udah paling bener deh, udah paling enak buat ngurangin stress levelnya dia. Saya rasa itu jawabannya. Terima kasih Om Johan. Next dari Krishna Purna. Om Ponto mau tanya, jika semua parameter air sudah stabil dan benar, kebalik ini gua baca. Parameter air sudah benar dan stabil, baik bakteri, nutrisi, suhu, lampu, arus, apakah menjamin biotanya hidup lama? Belum tentu, ntar dulu. Faktor apa lagi di luar itu? Semua tadi yang bisa menyebabkan kegagalan tank, kecuali faktor ikan stres, adaptasi, ikan usil ke koral. Thank you. Oke. Jadi itu faktor nomor 2. Itu harus stabil, itu betul. Tapi faktor nomor 1 adalah sabar. Jadi, ini terakhir ya? Oh iya, ini terakhir. Sabar. Jadi, maksudnya sabar gitu. Kalian bisa nggak menahan diri sedikit untuk nggak masukin ikan secara buru-buru. Terus kedua, aklimasinya agak lama sedikit. Biar ikan itu level stresnya tuh nggak tinggi. Jadi kita bikin seminimal mungkin ikan itu nggak stres. Ya nggak cuma ikan, koral juga sama ya. Biota lah. Itu kita tahan seminimal mungkin biar dia nggak stres. Sabar itu saya rasa kunci nomor 1. Jadi kalau misalnya suhu semua dan lain-lain di parameter nutrisi, suhu, bakteri, lampu semua udah aman, terkendali, tapi kalau kalian masukin ikan langsung jebret 20 ekor, 30 ekor, jebret besok masuk lagi, jebret, sama aja hasilnya. Pasti rusak-rusak juga. Jadi saya rasa kunci pertama adalah sabar, kedua memang betul apa yang dibilang sama Om Krishna. Saya setuju dengan ini. Saya suka dengan pertanyaan ini. Kayaknya boleh nih. Om Krishna, kayaknya kalau mampir ke Java saya kasih diskon 10% buat semua pembelian produk. Saya suka pertanyaannya Om Krishna. Kuncinya sabar Om. Itu nomor 1.
Yang lainnya nomor 2, ini saya suka. Oke, saya rasa itu jawabannya Om Krisna ya. Oke, karena ini pertanyaan terakhir, kita sudahi Q&A kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya bahas di sini dan pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah kalian tulis di kolom komentar bisa membantu kita semua untuk belajar sama-sama. Saya hanya berbagi pengalaman ke kalian semua supaya kita bisa gampang dan nggak perlu lagi ngalamin kesalahan-kesalahan yang udah saya alamin. Ya, saya rasa itu cukup untuk hari ini Q&A-nya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.